Hai, masih bersama saya, Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Jelang putusan sidang gugatan perceraian antara Mbak Imbong dan Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tentu saja hakim telah memiliki dasar-dasar untuk mengambil sebuah keputusan. Kasus perceraian yang diajukan gugatannya oleh Mbak Imbong berdasarkan atas adanya dugaan perselingkuhan. Dugaan perselingkuhan yang ditudingkan oleh Mbak Imbong harus dibuktikan di depan majelis hakim. Dan secara real, perselingkuhan wajib untuk dibuka. Apakah ada atau tidak ada. Namun, pengamatan saya dalam beberapa kali persidangan, hakim tidak menemukan adanya bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh Paula Verhoeven. Kemudian, isu dihembuskan terkait dengan adanya trauma anak kepada ibunya. Anak-anak tidak mau bertemu dengan ibunya karena trauma. Ini dihembuskan agar apa? Tudingan perselingkuhan yang tidak bisa dibuktikan bisa diganti dengan adanya trauma anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengajuan saksi ahli ke persidangan yang semuanya berkaitan dengan anak. Adapun saksi-saksi perselingkuhan yang diajukan semuanya mentah, semuanya tidak memiliki nilai pembuktian. Sehingga sang pengacara dan juga Mbak Imbong mengajukan saksi ahli yang justru jauh dari persoalan pokoknya, yaitu perselingkuhan. Beberapa kali saya sudah menyampaikan bahwa kalau tuduhan, kalau persoalan pokoknya adalah perselingkuhan, seharusnya pihak Mbak Imbong, pihak pengacara harus fokus untuk pembuktian adanya perselingkuhan. Karena siapapun yang mendalilkan wajib membuktikan. Dan tentu saja hal itu harus dilakukan oleh Mbak Imbong. Ya, tentu saja didampingi oleh sang pengacara. Namun alih-alih untuk membuktikan adanya perselingkuhan, justru hal ini blunder. Perselingkuhannya tidak bisa dibuktikan, bahkan mengajukan permasalahan pokok lainnya, yaitu trauma anak. Giliran pembuktian pada Paula Verhoeven. Paula Verhoeven dan pengacaranya tentu saja silahkan keluarkan semua bukti-bukti yang Anda miliki terkait dengan tuduhan Anda. Paula mengatakan bahwa narasi perselingkuhan itu adalah tidak benar. Dan Paula tidak pernah menyerang sedikit pun kata. Paula hanya mengatakan tudingan perselingkuhan yang dinarasikan itu tidak benar. Disinilah
muncul kebimbangan. Tuduhan perselingkuhan yang dialamatkan kepada Paula, ternyata pihak Baimbong dan pengacaranya tidak mampu membuktikan. Tidak mampu membuktikan di persidangan, namun bersuara lantang di depan media. Ada saksi fakta, ada saksi kunci, ada saksi gembok. Namun tidak membuktikan satupun adanya perselingkuhan. Ada sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat eksklusif, di tempat yang eksklusif, yang dilakukan oleh seseorang yang bukan muhrim, melanggar syariat Islam. Namun semua itu tidak bisa dibuktikan. Lantas, apa yang dilakukan pengacara? Justru bersuara di depan media seolah-olah adanya perselingkuhan, bukti 83 dengan saksi gemboknya, kemudian dihadirkannya ahli-ahli tentang anak. Itu menunjukkan emosi yang sangat luar biasa hanya untuk mendapatkan hak asuh anak. Semestinya tidak harus menonjolkan emosi itu. Tunjukkan saja bukti bahwa Paula Verhoeven selingkuh. Akan secara otomatis, jika ini benar, hak asuh anak akan diberikan kepada Baimbong. Oke lah ya. Akhirnya pihak Baimbong dan juga pengacaranya tidak mampu membuktikan semua dalilnya. Kini giliran Paula. Ketika Paula mendatangkan ahli itu ahli-ahli yang benar-benar memiliki kredibilitas dan menyampaikan hal ini di depan hakim. Adanya persoalan dalam rumah tangga, dengan adanya sentuhan fisik, kekerasan fisik, menurut argumen dari ahli digital forensik. Selain itu, mengagetkan kita semua adanya sebuah rekaman yang mungkin saja inilah petunjuk, inilah cahaya yang ditunggu-tunggu, yaitu tangisan Kenzo. Dalam suatu kesempatan, dalam kondisi menangis dan tertekan, Kenzo mengucapkan kalimat yang sangat mengagetkan. Mama jangan kesini, nanti papa marah. Nanti mama dimarahin papa. Mama pulang. Ini menunjukkan niat daripada anak ini agar mamahnya tidak kena amarah dari papahnya. Dan inilah yang menjadi titik balik. Hakim tidak perlu lagi mencari penterjemah bahasa anak. Hakim tidak perlu lagi mencari ahli bahasa anak. Mengapa? Karena bahasa yang dikeluarkan, yang diucapkan oleh Kenzo sangat jelas walaupun diiringi dengan suara tangisan. Dan inilah keputusan yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim. Mungkin di awal majelis hakim masih meraba-raba.
masih mencari alasan yang tepat, dasar yang tepat, keyakinan yang tepat. Tapi kini hakim telah memiliki keyakinan bahwa ada perselisihan di antara Mbak Imbong dan Paula Verhoeven yang mengakibatkan anak menjadi trauma. Akibat daripada rasa trauma itu, sehingga Kenzo mengucapkan kalimat-kalimat yang sangat jelas didengar. Dan itulah dasar hakim untuk menentukan. Dasar hakim mengambil kesimpulan dan memberikan keputusan. Saya yakin keputusannya adalah antara Mbak Imbong dan Paula Verhoeven dikabulkan untuk bercerai. Perselingkuhan, yakin saya, tidak cukup bukti. Dan hak asuh anak diberikan kepada ibunya. Hal ini berdasarkan pada kompilasi hukum Islam. Sebagaimana terhadap anak akibat perceraian, anak yang masih berusia di bawah 12 tahun atau belum mumazid, hak asuh anak diberikan kepada ibunya. Dan bapaknya berkewajiban memberikan nafkah pemeliharaan. Itulah putusan yang akan dibacakan oleh hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sesuai dengan analisa saya. Saya juga memiliki beberapa catatan untuk pengacara, untuk tim pengacara Mbak Imbong. Apabila nanti teman-teman Anda sekalian mendapatkan kuasa hukum lagi berkaitan dengan masalah-masalah seperti ini, maka ini pesan saya. Yang pertama, cermati permasalahan dengan teliti. Ingat, persoalan ini adalah permasalahan rumah tangga. Cermati betul dengan satu kalimat. Mengapa, di mana, bagaimana, apa alasannya, mana buktinya, bukti konkretnya. Ya. Sekali lagi ya saya katakan bahwa cermati betul persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah rumah tangga. Ingat, karena kita semua memiliki rumah tangga. Jangan dijadikan acuan rumah tangga kita dengan rumah tangga klien kita. Yang kedua, jangan mengatakan seolah-olah Andalah yang paling benar dan menjanjikan sebuah kemenangan. Seolah-olah Anda yang paling benar. Dan seolah-olah Andalah yang pemenangnya. Itu tidak boleh. Karena belum tentu kualitas Anda lebih baik daripada kualitas orang lain. Menilailah diri sendiri jangan begitu tinggi. Berikan penilaian yang sama kepada kolega kita agar kita tidak jumawa. Ketiga, dudukkan orang sebagai lawan itu. Ya katakanlah Paula Verhoeven lah. Jangan sebagai orang yang bersalah.
Jangan. Dudukan dia sebagai orang yang tidak bersalah sebelum adanya bukti yang akurat dan atau putusan hakim. Agar kita, ini yang keempat, tidak melakukan, menyerang dan merendahkan orang lain. Kita tidak boleh menyerang, kita tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat merendahkan orang lain, apalagi seorang wanita. Jangan pernah merendahkan harkat dan martabat seorang wanita. Yang kelima, ini saran saya, upayakan perjalanan dalam proses sidang, dalam menyelesaikan masalah, dalam mencari solusi, itu penuh dengan kedamaian. Jangan konfrontasi. Jangan melakukan serangan-serangan yang frontal terhadap lawan kita. Apalagi kalau itu seorang wanita. Ini untuk sang pengacara. Dan saya juga memiliki pesan kepada Mbak Im Wong. Pesan ini berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya amati, dan apa yang saya baca. Untuk Mbak Im Wong, pertama, jika kita sudah berumah tangga, seharusnya menilai sesuatu masalah harus dipikirkan secara matang. Bukan hanya sekali pemikiran, tapi harus berulang-ulang. Inilah yang dimaksud memikirkan secara matang. Dari berbagai sudut pandang, baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Jangan pada posisi kita, tetapi kita harus memandang dari sisi-sisi yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, tanyakan pada hatimu suatu masalah ini. Tanyakan pada hatimu, introspeksi, koreksi. Jangan pernah menanyakan kepada orang lain. Karena orang lain itu belum tentu niatnya membantu kamu. Bahkan ada niat orang lain untuk menghancurkan kamu dengan cara-cara seolah-olah dia membantu. Ingat itu. Yang ketiga, pilih pengacara yang berkualitas dan berbobot. Memiliki isi kepala, bukan emosi yang ada pada dirinya. Tidak yang banyak bicara, tetapi yang otaknya banyak kerja. Ingat ya, Mbak Imbong, ke yang keempat ini. Persoalan-persoalan ini akan terus kamu hadapi. Jika kamu menikah lagi, persoalan semacam ini itu akan terjadi lagi. Maka kembali ke nomor 1. Sesuatu masalah harus dipikirkan secara matang dan berulang-ulang. Dari berbagai sudut pandang, baik positif maupun negatif. Dan tanyakan persoalan itu pada dirimu sendiri. Jangan tanyakan kepada orang lain. Ingat, saya melihat banyak hal di sini. Mulai dari konferensi pers, berbicara di beberapa kesempatan,
mendatangi teman-teman yang belum tentu membantu, kemudian mempercayakan sepenuhnya kepada pengacara yang harus diukur karena ini masalah rumah tangga. Ini Mbak Im, hal ini akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Untuk itu ikutilah. Membaca sesuatu harus berpikiran dengan jernih dan terus berulang. Jangan libatkan orang lain kalau masalah hati. Oke, jadi ketika ini terjadi, ada kekalahan, putusan hakim, jatuhnya hak asuh anak kepada Paula Verhoeven. Hal ini karena Anda salah langkah, salah strategi, salah dalam mengukur kemampuan orang lain. Semoga bermanfaat. Harus dijalankan. Terima kasih.